Assalamualaikum, nama saya Deti Aryani SPDI, guru SMK S2 Muhammadiyah Curup, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024-2025 batch 1 LPTK IAIN Curup. Video pelaksanaan per-teaching ini, kegiatan per-teaching ini adalah salah satu kegiatan lokal karya dalam PPG yang paling menyenangkan. Melihat teman sejawat mengajar, bergantian menjadi guru dan bergantian menjadi murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Bu, sehat. Luar biasa. Sehat, Bu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Pak Budi untuk memimpin doa. Ya Bu, baik kawan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah warzuqni amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita bacakan itu bisa menjadi pahala untuk kita pada hari ini. Sebelumnya, baiklah kita akan absen dulu ya anak-anak. Untuk ini Siti, hadir? Hadir Bu. Riri, Budi, Nopi, Hadir. Hadir Bu. Anggi, dan Hadir. Nopi. Jadi hadir semua ya pada hari Hadir ini. Bu, hadir Bu, hadir Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki Bu, materi izin yang... Bu, mau ke WC Bu. Ya, silakan, jangan lama-lama ya. Siap Bu. Ya, ini untuk materi kita pada hari ini adalah menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian ada yang tahu apa itu akhlak mazmumah? Ada Bu. Baik Bu. Silakan. Akhlak yang jelek. Akhlak yang tercela. Ya, akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela ya. Nah, jadi di sini ada yang pertama itu, mohon maaf ini, nah ya, sikap hidup berfoya-foya. Nah, jadi sikap hidup berfoya-foya itu adalah termasuk dalam akhlak mazmumah. Nah, di sini juga ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 itu pengertian berfoya-foya adalah menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Jadi, jika kita menghamburkan uang dengan tujuan bersenang-senang itu adalah termasuk dalam hidup berfoya-foya dan itu adalah perilaku yang Sikap. Nah, di sini juga ada manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Kita tolong Riri untuk membacakan manfaatnya. Ya, baik Bu. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. 1. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak dianggap sebagai temannya setan. 3. Terjaganya dari perilaku israf. 4. Terhindar dari penyakit hati. 5. Menumbuhkan rasa belas kasih pada sesama. 6. Terjaga dari stres, frustasi, dan depresi. Itu Bu. Ya, terima kasih Riri. Nah, jadi di sini itu ada manfaat menghindari hidup berfoya-foya itu ada 6. Yang pertama itu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tidak dianggap sebagai temannya setan. Jadi jika kita tidak berfoya-foya itu tidak dianggap sebagai temannya setan. Kalau kita hidupnya berfoya-foya berarti kita dianggap sebagai temannya setan. Ya, itu untuk manfaat sikap hidup berfoya-foya. Nah, yang selanjutnya di sini ada cara dan contoh menghindari sikap hidup berfoya-foya. Ada yang tahu itu gambar yang samping? Itu gambar apa? Iya, gambar yang di samping itu adalah orang yang sedang menghambur-hamburkan uang, ya. Nah, jadi di sini apa cara dan contoh menghindari hidup berfoya-foya itu ada 6. Yang pertama membiasakan untuk membelanjakan harta
sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kita diharapkan membelanjakan harta kita itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Karena kalau sesuai dengan keinginan, itu sudah pasti berpoya-poya. Terus memperbanyak mengingat Allah, senantiasa berintrospeksi diri. Dan yang keempat, membiasakan hidup sederhana. Yang kelima, memilih teman ketika bergaul. Ya, Yang Bu. keenam, menjauhi gaya hidup yang Konsumtif. konsumtif. Nah, jadi itu adalah cara dan contoh menghindari hidup berpoya-poya. Nah, ini yang kedua, ini adalah ria dan sum'ah. Ada yang tahu apa pengertian ria dan sum'ah? Pamer dan ingin didengar. Ria ingin dipuji, Bu. Ya, terus? Nah, jadi di sini pengertiannya adalah melakukan perbuatan baik dengan maksud agar orang lain melihat dan mendengarnya dan kemudian memberikan pujian. Jadi ria itu sama dengan melihat, sum'ah itu sama dengan mendengar. Contohnya ria melaksanakan salat duha agar dilihat oleh teman-temannya, kemudian agar dianggap anak yang soleh. Oleh. Jadi kalau kita ingin melakukan sholat itu jangan hanya karena ini dianggap anak yang soleh. Nah, terus yang ini sum'ah. Apa? Tolong Budi dibacakan. Tidak nampak saya, Bu. Oh, tidak nampak. Ada yang mau mewakili? Ibadah kepada orang lain. Seseorang bercerita dengan temannya bahwa dia sudah bersedekah di masjid. Ia bercerita dengan maksud agar teman-temannya merasa kagum. Iya, jadi seseorang itu bercerita bahwa dia sudah bersedekah agar ia mendapat pujian atau teman-temannya merasa kagum dengan sedekah yang dia lakukan itu. Itu contoh dari sum'ah. Nah, di sini ada akibat ria dan sum'ah. Ada 4. Boleh silakan Gusti dibaca apa akibatnya? Dapat menghilangkan pahala kebaikan yang sudah ada. Ya. Dan merendahkan kehormatan diri, mudah putus asa, sikap yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi untuk ria dan sum'ah ini juga sangat dibenci oleh Allah. Jadi tidak boleh mempunyai sifat ria dan sum'ah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada takabur. Ada yang tahu pengertian takabur? Sombong. Nah, iya, takabur itu sama dengan sombong. Kalau menurut istilah itu sikap mental yang ada pada diri manusia yang selalu memandang rendah orang lain, sementara ia selalu menganggap dirinya tinggi dan mulia. Jadi itu adalah pengertian takabur. Nah, di sini juga ada bahaya dari takabur. Itu ada 3. Yang pertama dapat merugikan diri sendiri. Itu sudah pasti. Kalau kita mempunyai sifat ini, itu sudah pasti merugikan diri kita sendiri. Sudah itu rusaknya hubungan silaturahmi. Jika kita mempunyai sikap sombong, sudah pasti hubungan silaturahmi kita itu tidak bagus. Nah, di sini ada manfaat dari menghindari sikap takabur. Yang pertama adalah, boleh Anggi untuk dibaca? Siap, Bu. Bahaya takabur dapat merugikan. Manfaat. Rusaknya hubungan silaturahmi. Oh, manfaat ini. Manfaatnya tumbuhnya sifat tawaduk, Bu. Terus yang terakhir memiliki sifat ulet dan gigih. Nah, itu, Bu. Ya. Nah, jadi di sini manfaatnya itu yang pasti itu terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, jadi di sini yang terakhir itu ada hasad ya. Nah, di sini ada pengertian dari hasad. Silakan Nopi untuk dibaca pengertiannya. Hasad. Tidak ternian, Bu, aku pakai. Adanya
Itu sama Tidak. dengan dengki dan iri hati. Iri Ya, jadi hati. keempat sifat tersebut itu adalah akhlak yang sangat Mazmumah.